Beberapa saat kemudian, "Mas, kepalamu masih sakit?" tanya Agatha menatap sang suami. "Hanya sedikit sayang," jawab Saga tersenyum. Walaupun istrinya masih marah, ia senang istrinya tetap perhatian dan menjalankan tugasnya sebagai istri. "Kapan putra Dedi ini bangun?" ucap Saga mengelus lembut kepala putranya, membuatnya gemas sendiri melihatnya. "Mas, sepertinya baby Melvin sangat ngantuk. Tidur siang aja tidak. Ia terus bermain dengan kakeknya saat merasa haus, baru papa memberikan baby padaku, Mas," jelas Agatha, membuat Saga tersenyum. "Lihat aja nanti, putra kita ini akan menjadi sainganku," ucap Saga tersenyum mengecup kening putranya dengan sayang. "Kenapa bisa, Mas?" tanya Agatha yang belum paham maksud suaminya. "Karena dia akan merebut semua perhatian, kasih sayang, dan cinta istriku. Jadi putraku ini akan menjadi sainganku," ucap Saga tersenyum mengelus rambut istrinya. "Kau ini ada-ada aja, Mas, anak sendiri dibilang saingan," gerutu Agatha kesal dengan tangan memukul lengan kekar suaminya, membuat Saga terkekeh. "Benar sayang yang aku katakan ini," ucap Saga tersenyum membuat Agatha menatap jengah suaminya. Melihat wajah kesal istrinya seperti ini, Saga langsung menarik tengkuk leher istrinya mendekat ke wajahnya dan langsung mencium dan melumat bibir istrinya yang menggerutu sedari tadi. Agatha melototkan matanya, berani sekali suaminya menciumnya di tempat ini, apalagi di depan putranya yang sedang tidur. Agatha ingin melepaskan ciuman mereka, tapi Saga menahan kuat leher istrinya. Ceklek, pintu terbuka. Menampakkan seorang dokter pria masuk yang menangani Saga, membuat ciuman mereka terlepas karena ada yang masuk. "Maaf, saya hanya mengecek pasien sudah sadar atau belum. Karena sudah, ini ada obat yang harus diminum untuk menghilangkan nyeri sakit di kepala Tuan," ucap dokter itu dengan tersenyum. Sedangkan Agatha rasanya ingin menenggelamkan wajahnya karena malu ketahuan ciuman sama dokter ini. Benar-benar membuat Agatha ingin bersembunyi. Tapi ia tidak tahu di mana tempat persembunyian itu. Sangat berbeda dengan Saga yang hanya biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu apapun. "Baik, terima kasih dok," ucap Saga sekenanya, dan dokter itu pun segera keluar dari ruangan itu. Saat dokter itu keluar, Agatha langsung melototi suaminya. "Mas, kau ini membuat aku sangat malu," cetus Agatha kesal dan kembali memukul lengan suaminya, membuat Saga tersenyum. "Kenapa harus malu? Kau itu istriku," ucap Saga tersenyum dengan santainya. "Sudahlah Mas, kau tak paham juga," cetus Agatha kesal. Melihat istrinya kesal membuat Saga tersenyum. Ia bahagia akhirnya istrinya tidak marah lagi padanya. "Ya udah, ayo kita pulang," ucap Saga dengan pelan menggendong putranya dalam pelukannya. "Tapi Mas, luka di kepalamu bagaimana?" tanya Agatha khawatir. "Tidak sakit lagi sayang." "Sudah ya, kita pulang aja," ucap Saga dan langsung berdiri dari pembaringannya. Benar-benar membuat Agatha khawatir melihat pergerakan suaminya. "Mas, biar aku aja yang menggendong putra kita," tawar Agatha. "Tidak usah sayang, daripada nanti putra kita menangis," ucap Saga dan membuat Agatha hanya mengangguk. Mereka pun keluar dari rumah sakit dan menuju ke mansion papa mereka. Sesampainya di mansion, "Agatha, kenapa keluar tidak memberitahu papa?" tanya Leo, membuat Saga menatap istrinya. Itu Pak, tadi Agatha hanya panik karena tahu Mas Saga kecelakaan," ucap Agatha dengan tersenyum cengengesan. "Astaga nak, bagaimana dengan keadaanmu?" tanya Leo, sedikit terkejut mendengar menantunya kecelakaan. "Sudah baikan Pak, ini hanya kecelakaan ringan," jelas Saga dengan baby Melvin yang sudah bangun dan terus memeluk dirinya dalam gendongan Saga. "Tapi kenapa kau bisa kecelakaan nak?" tanya Leo penasaran. Tak biasanya menantunya ceroboh dalam mengendarai mobil. "Hanya ada sedikit kesalahan, seseorang yang memotong jalan Pak," ucap Saga seadanya. "Baiklah, lain kali hati-hati ya," ucap Leo. "Iya Pak," ucap Saga. "Pak, kami pulang dulu ya," ucap Agatha tersenyum. "Iya nak, jangan lupa main kesini lagi bersama cucu kakek ini," ujar Leo
tersenyum gemas melihat wajah baby Malvin yang terlihat baru bangun tidur. "Iya Pak, kami pamit dulu," ucap Saga. "Iya Nak, hati-hati," ucap Leo. "Iya Pak," ucap serentak Agatha dan Saga. 3 tahun kemudian, "Mami," panggil seorang gadis kecil yaitu Gabriela. "Ella, kalau manggil Mami ndak usah teriak-teriak," cetus Gustav. Telinganya selalu diuji dengan teriakan-teriakan adik kecilnya ini. "Mami," teriak Gabriela tidak menghiraukan ucapan kakaknya. "Mau apa kakak bantuin?" tawar Gustav. "Ndak mau," cetus Gabriela kesal. "Ada apa sih?" Putri Mami teriak-teriak, "dan ini wajahnya kenapa cemberut begini?" ujar Queen tersenyum gemas dengan putrinya yang sudah berumur 3 tahun. "Itu salah kakak, Mam," cetus Gabriela dengan menatap sinis kakaknya. Kenapa kakak yang disalahkan lagi?" cetus Gustav dengan kesal. Ia langsung keluar dari kamarnya daripada asik disalahkan selalu. "Sini, Mami dandanin yang cantik putri Mami ini," ucap Queen tersenyum dan menyisir rambut panjang putrinya dan mengikatnya. "Sudah selesai, ayo kita turun. Semua sudah menunggu di bawah," ucap Queen tersenyum. "Iya, Mam, gendong," ucap Gabriela dengan manja membuat Queen tersenyum. Anak dan Mami pun turun ke bawah. Di meja makan, "Daddy," teriak Gabriela senang saat sampai di meja makan dan langsung turun dari gendongan maminya. Kini mau dipangku dedinya yang sedang sarapan. "Dek, kalau memanggil tuh nggak usah berteriak segala," cetus Gabriel. Setiap hari mereka selalu mendengar suara cempreng adik perempuannya berbeda dengan adik perempuan mereka yang lainnya. "Boy, kau sama saja dengan adikmu. Kau yang suka cerewet dan adikmu ini yang suka berteriak," ucap Kenzo tersenyum. Dengan kesal Gabriela memukul dada dedinya. "Dad, Ella ndak teriak, tapi cuma memanggil," ucap cetus Gabriela dengan wajah cemberutnya. "Hahaha, sama saja sayang," ucap Kenzo tersenyum gemas mencubit pipi gembul putrinya. "Sekarang waktunya makan, bukan bicara," ucap Gabriel dingin tanpa menatap semua orang di depannya. "Dasar kakak tiang listrik," cetus Gabriela dengan memberikan julukan pada kakak dinginnya tiang listrik. "Hahaha, kau benar girl," ucap Kenzo mencium gemas wajah putrinya. "Aunty kecil, nanti kita bermain lagi ya setelah makan," ajak Gabriela menatap auntinya di pangkuan kakeknya. "Iya Ella, kita main boneka lagi," tutur Raya tersenyum senang. Yang baru berumur hampir 3 tahun yang tidak jauh selisihnya dari Gabriela dan Gustav. "Sama Kak Cia juga ya," ucap Gabriela tersenyum imut. "Iya, siap Ella," ucap Cia tersenyum senang membuat Gabriel menatap Cia yang baru berbicara. "Kalau sama adik Rea, mana mungkin, kan masih kecil," ujar Gabriela tersenyum melihat baby Rea dalam gendongan Agatha yang masih berumur 1 tahunan. "Iya Ella, adikmu ini masih kecil," ucap Agatha tersenyum mencium putrinya. "Mami, kapan lagi Kak Setia dan Kak Selin kesini lagi, Mam?" tanya Gabriela. "Mami juga kurang tahu sayang, kapan Anti sama pamanmu kesini?" jawab Queen tersenyum. Yang dimaksud adalah anak Alena dan dengan Lingga. Padahal asik bermain sama Kak Setia sama Kak Selin, ndak kayak Kak Ian sama Kak Malvin, ucap Gabriela kesal. Gabriela sangat kesal jika dia mengajak kakaknya Gabrian ataupun Malvin yang tidak suka bermain. Yang disebut namanya pun hanya diam tidak menyaut. "Ya udah, bermain sama kakak aja nanti kalau kakak udah pulang sekolah," tawar Gabriel tersenyum senang. "Nggak mau, kakak culang selalu udah kalah bilang belum," cetus Gabriela membuat Gabriel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hahaha, kau ini sayang, milih-milih untuk bermain," ucap Kenzo mencubit gemas wajah putrinya ini. "Haluslah Dad," ucap Gabriela tersenyum senang. "Jangan banyak bicara, sekarang makan dan kau Hani harus mengantarkan Gabriel dan Gabriel ke sekolah," ucap Queen mengingatkan. "Iya sayang, kau tenang aja, ini baru hari pertama mereka masuk kan sayang," ucap Kenzo tersenyum membuat Queen mengangguk. "Sayang maaf ya, Mami gak bisa antar kalian masuk sekolah, di sini adikmu sangat rewel sayang,"
ucap Queen tersenyum. Iya, Mam. Yel paham sekali, apalagi adik Yel yang itu. Ucap Gabriel dengan menunjuk Gabriela, membuat Gabriela melototi kakaknya yang sedang tersenyum cengengesan. Astaga, kapanlah Mission ini diam tanpa suara? Ucap Franz menggeleng melihat semua cucu-cucunya yang sangat banyak. Hahaha, tidak bisa, Dad. Ucap Kenzo tersenyum menggeleng. Setelah semuanya selesai sarapan, akhirnya mereka melakukan aktivitas masing-masing. Mom, Yel pergi dulu ya, ucap Gabriel tersenyum mencium pipi maminya. Iya sayang, jangan sampai nakal, awas aja. Ancam Queen membuat Gabriel menggaruk kepalanya. Iya, siap Mom, ucap Gabriel mencium punggung tangan maminya dan diikuti oleh Gabriel yang tak bersuara sama sekali. Gabriel pun mencium pipi kedua adiknya. Kak, ndak usah dicium segala, Gustav bukan perempuan, ucap Gustav kesal memegang pipinya. Ya udah, kakak pergi dulu ya, ucap Gabriel tersenyum mengusap rambut adiknya. Dedi pergi dulu ya sayang, ucap Kenzo mensejajarkan tubuhnya di depan kedua putra-putrinya. Ya Dad, jangan lama, ucap Gabriela mencium sayang pipi dedinya dan diikuti oleh Gustav, membuat Kenzo gemas dan mencium balik anak-anaknya. Jangan membuat pusing mami kalian ya, ucap Kenzo mengusap rambut keduanya. Siap Dad, ucap keduanya dengan memberi hormat. Pintar, ucap Kenzo tersenyum mengelus rambut keduanya. Sayang, aku pergi dulu ya, ucap Kenzo dengan mendekap dan mencium mesra istrinya. Iya Hani, hati-hati, ucap Queen tersenyum mencium punggung tangan suaminya. Setelah berkata seperti itu, mereka langsung masuk ke dalam mobil dengan Saga yang mengendarai mobil. Dad, Malvin ikut, ucap Malvin dari belakang. Mendengar itu, membuat Saga tidak jadi membuka pintu mobil dan mendekati putranya yang masih berusia 4 tahunan. Hei, kenapa putra Dedi ini mau ikut? Gak biasanya mau ikut Dedi ke kantor, ucap Saga tersenyum mensejajarkan tubuhnya dengan putranya. Itu Kak Iyel sama Kak Ian ikut, cicit Malvin dengan menunduk. Putra Dedi ini mau ikut karena melihat kakaknya pada ikut ya, ucap Saga tersenyum mengelus kepala putranya dengan sayang. Mendengar itu membuat baby Malvin mengangguk. Kakak Malvin itu mau sekolah, bukan ikut dedinya ke kantor sayang, ucap Saga dengan pelan agar putranya paham. Terus, Malvin kapan bisa sekolah dan ikut dedi terus? Tanya Malvin menatap serius dedinya. Masih lama sayang, masih nunggu 2 tahun lagi kalau Malvin mau ikut Dedi ke kantor, ayo kita pergi. Ajak Saga membuat Malvin langsung mengangguk setuju. Ayo sayang, ucap Saga menggendong putranya ke mobil. Mas, Malvin tidak perlu ikut bersamamu, dia hanya akan mengganggu pekerjaanmu, ucap Agatha seketika melihat suaminya yang akan membawa putra mereka. Mam, keluh Malvin menatap cemberut maminya. Hehehe, tenang aja sayang, putra kita ini penurut kok. Jadi dia tidak akan mengganggu dedinya. Iya kan sayang? Ucap Saga tersenyum mencium pipi putranya dalam gendongannya. Iya Mam, ucap Malvin dengan tersenyum manis tak seperti biasanya. Kak, celoteh Lea dengan menepuk-nepuk tangannya. Baiklah, ucap Agatha membuat Saga tersenyum dan berjalan masuk ke mobil. Udah, biarkan aja, ucap Queen tersenyum. Ya Queen, aku hanya khawatir Malvin akan mengganggu pekerjaan Mas Saga dan itu akan membuat Tuan Kenzo marah nanti. Ucap Agatha khawatir akan hal itu. Tidak kok Agatha, suamiku sudah berubah kok selama bermain dengan anak-anak. Ucap Queen tersenyum dan langsung menggendong kedua anaknya. Dadah adik-adik Yel, ucap Gabriel dengan melambaikan tangannya dari dalam mobil. Dadah kakak, teriak Gabriela melambaikan tangannya dengan suara cemprengnya. Lebih kuat daripada suara Gabriel membuat Gustav menutup telinganya dan Queen pun terkejut. Suaramu nak membuat telinga mami berdengung, ucap Queen tersenyum menggelengkan kepalanya. Maaf mam, ucap Gabriela tersenyum cengengesan mencium pipi maminya. Untung telinga Gustav masih bisa berfungsi. Gumam Gustav memegang telinganya membuat Gabriela memutar malas matanya. Ya udah, ayo kita ke dalam, ajak Queen dan diikuti Agatha. Di sekolah dasar Bina Dharma. Setelah sampai di sekolah, Kenzo langsung keluar dari mobil dan diikuti dengan Saga. Dad, sekolahnya besar, ucap Gabriel dengan antusias melihat sekelilingnya. Iya sayang, ayo kita ke ruangan kepala sekolah.
ajak Kenzo dengan menggandeng kedua putranya dan dibalas anggukan oleh Twins. Sampai di ruangan kepala sekolah. "Silahkan duduk Tuan," ucap Burhan, yaitu kepala sekolah Bina Dharma. Ia sangat tahu siapa orang di depannya. Sekolah Dasar Bina Dharma merupakan sekolah dasar berakreditasi A dari sekolah lain yang terdapat di kota tersebut. "Untuk pendaftaran masuk, putra saya sudah diurus oleh asisten saya, bukan?" tanya Kenzo menatap kepala sekolah itu dengan tatapan mata tajamnya. Iya, sudah semuanya Tuan," ucap Burhan sedikit gugup dengan tatapan orang di depannya. "Dan dari perusahaan kami sudah memberikan sumbangan dana untuk sekolah ini, bukan?" tanya Kenzo lagi menatap orang di depannya. Twins hanya diam menyimak dengan pandangan menatap sekelilingnya. Sedangkan Malvin hanya santai dalam gendongan dedinya sambil melirik suasana di depannya. "Sudah Tuan, terima kasih banyak. Dana yang Tuan berikan sangatlah banyak," ucap Burhan dengan menunduk berterima kasih. Saya memasukkan putra saya di sekolah ini, tapi ingat, jika terjadi sesuatu pada putra-putraku, maka bersiap-siaplah." Tekan Kenzo menatap tajam pria di depannya. Kini jiwa psikopatnya muncul setelah beberapa tahun yang lalu tidak pernah muncul karena selalu bersama anak dan istrinya. Baik Tuan, saya paham," ucap Burhan mengangguk dan menatap baik wajah Twins agar ia mengenalinya. Anaknya memang menggemaskan dan tampan, tapi bapaknya menyeramkan. Batin Burhan memperhatikan wajah Twins. Kelasnya di mana?" tanya Kenzo. "Kalau Tuan keluar dari ruangan ini ada di sebelah kiri dan bertuliskan di masing-masing pintu kelasnya dan Tuan masuk aja di kelas 1. Jelas Burhan dengan cepat. Ucap Kenzo dan dia berdiri memegang putranya untuk keluar. "Terima kasih Pak," ucap Saga. "Iya Tuan, sama-sama," ucap Burhan dengan mengangguk. Masih mending berhadapan dengan bawahan pria itu. Batin Burhan menggeleng menatap orang di depannya keluar dari ruangan itu. Sampailah di kelas. "Sayang, Dedi sampai di sini ya mengantarkannya," ucap Kenzo menatap kedua putranya. "Iya, Dad, tapi kami dijemput pulang kan? Kalau enggak, kami naik kendaraan aja, Yel," ucap Gabriel tersenyum. "Hei, tidak perlu, Boy. Dedi akan menjemput kalian," ucap Kenzo menggeleng membuat Gabriel tersenyum. "Boy, jaga adikmu," ucap Kenzo pada Gabriel. "Iya, Dad," ucap Gabriel mengangguk. "Ya udah, Dedi pergi dulu ya," ucap Kenzo dengan mencium kening kedua putranya. "Iya Dad, hati-hati," ucap Gabriel tersenyum. "Iya, siap Boy," ucap Kenzo mengusap rambut putranya. "Dadah Malvin, nanti pulang sekolah kita jumpa lagi ya," ucap Gabriel dengan mencium pipi adiknya membuat Kenzo dan Saga tersenyum melihat Gabriel yang akrab pada siapapun. "Iya Kak," ucap Malvin tersenyum membuat Saga gemas. Twins yang melihat dedinya pergi karena mereka langsung melangkah masuk ke dalam kelas di depan mereka. Setelah masuk ternyata belum semua murid masuk. "Kak, kita duduk di mana nih?" tanya Gabriel menatap kakaknya. "Di sini aja," ucap Gabriel menarik adiknya untuk duduk paling depan, yaitu terdapat 2 kursi, 1 meja. Gabriel pun hanya mengikuti dan duduk di samping kakaknya. "Kak, jam berapa bu gurunya masuk?" tanya Gabriel menatap kakaknya. "Jam 8, ucap Gabriel seadanya. Mendengar itu membuat Gabriel menatap jam tangannya. 5 menit lagi dong Kak, ucap Gabriel. Jawab Gabriel mengangguk. Beberapa saat kemudian, kursi yang kosong akhirnya sudah terisi dan semua murid pun sudah masuk semua. "Kak, apa sih yang mereka bicarakan? Gak putus-putusnya?" tanya Gabriel membuat telinganya bising mendengar semua ocehan anak-anak seusia mereka. "Kakak gak tahu Yel, biarkan aja," ucap Gabriel seadanya. Mendengar itu membuat Gabriel menghela nafas. Kakaknya ini sulit diajak bicara. Gabriel memandangi semua anak-anak di dalam kelasnya dan kemudian kembali fokus ke depan. Guru pun masuk ke dalam kelas membuat mereka semua diam. Guru perempuan itu pun diam sejenak menatap semua muridnya. "Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Ini adalah hari pertama kalian masuk di sekolah dasar Bina Dharma ini. Jadi hari ini kita cukup memperkenalkan diri masing-masing agar teman-teman kalian yang lain bisa saling mengenal. Oke? Jelas Bu Ningsi?" Membuat semua murid menyimak. "Baik anak-anak, bisa memanggil ibu dengan Bu Ningsi. Dan sekarang anak-anak ibu yang memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari pojok sebelah kanan ya," ucap Bu Ningsi membuat semua murid menatap orang yang dimaksud. Akhirnya, mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing.
Perkenalkan, nama saya Navatar Immanuel, ucapnya dan duduk kembali. Kini giliran Gabriel yang memperkenalkan dirinya. Ya langsung berdiri dong dari duduknya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Al. Ucap Gabriel terhenti mengingat ucapan maminya. Membuat mereka semua diam dan ingin mendengar ucapan Gabriel selanjutnya. Sayang, nanti kalau kamu memperkenalkan diri di sekolah, jangan sekali-kali menyebutkan nama belakang kalian ya. Ucap Queen dengan mengusap kepala Gabriel. Kenapa, Mam? Tanya Gabriel penasaran menatap maminya. Kalau orang-orang tahu nama belakang kalian, pasti semua orang akan takut sama kalian. Kalau Gabriel nanti tidak dapat teman di sekolah bagaimana? Mau. Karena semua orang tahu Dedi kalian orang yang kejam bagi yang mengusiknya. Gabriel paham bukan yang Mami maksud? Jelas Queen tersenyum. Ya, Mam, Iel paham. Ucap Gabriel mengangguk dengan mengingat terus ucapan maminya. Siapa, Nak? Tanya Bu Ningsih membuat Gabriel tersadar dari lamunannya. Oh maaf Bu, nama saya Gabriel aja Bu. Ucap Gabriel tersenyum cengengesan dan kembali duduk di kursinya. Mungkin tidak punya marganya Bu. Teriak murid lain membuat murid yang lainnya bersorak ria. Anak-anak, tolong diam sebentar ya. Ucap Ibu Ningsih dengan menatap mereka semua membuat semua murid kembali diam. Bu Ningsih terus menatap Gabriel dan mencari namanya di buku absensi. Dia tidak percaya. Anak ini tidak mempunyai marga. Hanya orang-orang yang mampu memasukkan anaknya di sekolah ini. Seketika mata Bu Ningsih membulat melihat ujung nama anak ini. Ini kan orang yang selalu memasukkan dana di sekolah ini. Batin Bu Ningsih terlojak kaget menatap Gabriel. Baik Nak, sekarang yang di sampingnya. Ucap Bu Ningsih menormalkan rasa keterkejutannya dengan wajah seperti orang ketakutan. Gabriel yang ditunjuk membuatnya langsung berdiri. Gabriel, ucap Gabriel seadanya. Dan kembali duduk. Mendengar itu membuat mereka semua melongo, tidak ada kata lainkah? Bu Ningsih mendengar itu pun langsung mencari nama Gabriel di absensi dan benar-benar membuatnya sulit menelan ludahnya. Astaga, benar-benar mirip dengan bapaknya. Tidak ada senyuman sama sekali. Batin Bu Ningsih membuang nafas panjangnya seperti orang yang baru siap melahirkan. Baik anak-anak, karena kita tidak ada kegiatan lain, kelas kita sampai di sini aja ya. Jika orang tua kalian bertanya, katakan saja kalau hari pertama hanya untuk perkenalan, belum belajar ya anak-anak. Ucap Bu Ningsih dengan pandangan pada twins. Baik Bu, jawab mereka serentak. Akhirnya pun mereka dibubarkan dari kelas. Kak, kenapa ibu guru itu seperti orang ketakutan ya? Tanya Gabriel sambil berbisik pada kakaknya. Kakak nggak tahu Gabriel, ayo kita pulang. Ajak Gabriel memegang tangan adiknya. Kak, hanya 1 jam sekolahnya, cepat sekali. Sedangkan Dedi belum jemput kita. Ucap Gabriel menatap kakaknya. Ya udah, kita keluar dari pekarangan sekolah ini aja. Pasti ada pengawal Dedi yang sedang memantau kita. Ucap Gabriel yang tahu bagaimana gerak-gerik Dedinya. Pasti Dedinya akan memantau mereka melalui pengawalnya. Twins terus berjalan menelusuri jalan gedung dari sekolah ini. Sampailah di depan gerbang sekolah. Kak, mana pengawalnya? Tanya Gabriel sedang celingak-celinguk melihat pengawal Dedinya. Gabriel hanya diam tak menjawab pertanyaan adiknya. Silahkan bos, ucap pengawal yang menjadi suruhan dari pengawal yang memantau mereka untuk menjemput bos mereka. Ada paman. Gabriel senang dan langsung masuk ke mobil. Gabriel pun ikut masuk. Kemana bos? Tanyanya. Ke perusahaan Dedi aja, ucap Gabriel cepat membuat Gabriel hanya diam. Baik bos, ucapnya dan mobil pun berjalan menuju ke perusahaan Sander Group. Sesampainya di perusahaan, twins dengan cepat langsung masuk ke ruangan Dedinya tanpa ada yang bisa menghalangi mereka. Tok 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 dengan ketukan kuat, Gabriel mengetuk pintu ruang kerja Dedinya. Kenzo menekan remote dengan otomatis pintu itu terbuka. Ia melihat CCTV, ternyata putranya yang mengetuk. Dedi, Gabriel nggak mau sekolah lagi, ucap Gabriel dengan wajah cemberut dan duduk di sofa. Kenapa? Apa ada yang mengganggu kalian dan kenapa kalian sangat cepat pulangnya? Tanya Kenzo menyergit. Bosan Dad, dan tadi juga hanya perkenalan aja, ucap Gabriel seadanya membuat Kenzo menghela nafas. Dad, Nana janji Dedi dulu agar kami tidak perlu sekolah lagi, tanya Gabriel kini membuka suara. Iya nak, Dedi ingat itu, tapi apa kalian mau jika mami kalian tahu kepintaran kalian? Tanya Kenzo membuat twins terdiam. Dad, bilang aja jika kami memang sudah pintar karena ikut gen Dedi.
ucap Gabriel dengan santai. Iya, Dad, pasti Mami mengerti dan pastinya akan mengetes kami kalau kami benar-benar pintar. Asalkan Daddy jangan bilang kelebihan kami yang lainnya. Ucap Gabriel menimpali ucapan kakaknya membuat Gabriel mengangguk setuju. Mendengar itu membuat Kenzo terdiam dan berpikir keras. Ya udah, itu biar jadi urusan Daddy. Daddy akan mengurus hal ini kepada kepala sekolah kalian dan mami kalian, urusan belakangan. Karena apa? Daddy akan meminta pada kepala sekolah kalian agar kalian hanya mengikuti soal-soal ujian tiap tingkat kelas dan kalian bisa melompat-lompat kelas. Jika ada program seperti itu, baru Daddy akan berbicara pada mami kalian. Jelas Kenzo membuat twins mengangguk setuju. Janji ya, Dad, ucap Gabriel tersenyum senang. Iya, boy, ucap Kenzo tersenyum mengangguk. Akhirnya, Dad, Iel mau keluar ya, lihat adik Malvin, ucap Gabriel dan dibalas anggukan oleh Kenzo. Apa Daddy masih ingat dengan perkataan Gabriel dulu? Tanya Gabriel menatap Daddy-nya. Perkataan yang mana, boy? Tanya Kenzo menyerngit. Anak paman James, ucap Gabriel dengan cuek. Mendengar nama James membuat Kenzo mengingat kembali dan sulit menelan ludahnya menatap Gabriel. Ia telah berjanji siapapun pasangan yang dipilih anak-anaknya dia akan tetap setuju. Daddy tidak ingkar janji bukan? Tanya Gabriel menatap datar Daddy-nya. Hehe, kau ini boy. Daddy tidak pernah mengingkari janji kok, ucap Kenzo dengan tersenyum cengengesan. Bagus, ucap Gabriel tersenyum benar-benar membuat Kenzo menghela nafas. Tapi bagaimana jika anak pamanmu itu tidak menyukaimu? Ucap Kenzo tersenyum licik. Apa yang akan direncanakan oleh putranya? Ingat, Daddy tidak suka ya kau memaksa adikmu. Ucap Kenzo mengingatkan. Ia tidak mau akan perkelahian antaranya dengan bawahannya sendiri. Tidak akan, Dad, ucap Gabriel tersenyum santai. Benar-benar membuat Kenzo menggeleng kebingungan apa yang sebenarnya akan direncanakan oleh putra pendiamnya ini. Bersambung.